Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah mempertemukan kembali di pembelajaran agama Islam. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, As-Somad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, dan Al-Baqi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengambil pelajaran dari kisah-kisah seputar Asmaul Husna, As-Somad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Baqi dengan benar. Apa itu Asmaul Husna? Anak-anak ustazah pasti sudah paham, sudah sering belajar. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah yang menunjukkan keagungan Allah dengan segala sifatnya yang mulia. Jumlahnya ada 99. Orang yang pandai merenungkan makna-maknanya yang dikandungnya akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidupnya. Asmaul Husna As-Somad. Membaca kisah tentang Saiful dan Ihsan di halaman 58. Ihsan dan Saiful adalah dua orang teman yang sedikit berbeda. Saiful sedikit manja, sedangkan Ihsan dikenal baik hati dan suka menolong. Suatu hari, di waktu istirahat, Saiful yang sedang sibuk mengerjakan tugas sekolah dimintai tolong agar Ihsan membelikan makanan untuknya. Ihsan pun segera berangkat ke kantin. Keesokan harinya, Saiful kembali meminta Ihsan untuk membelikan roti dan jus. Kali ini Saiful tidak sedang sibuk. Dia meminta tolong hanya karena Ihsan teman yang ringan tangan. Ihsan pergi ke kantin dengan perasaan kurang enak karena merasa disuruh-suruh. Di hari yang lain, Saiful meminta Ihsan untuk membelikan teh botol. Saiful yang ketika itu sedang mengobrol di halaman kelas berkata, "Tolong dong belikan teh botol dingin, haus banget nih." Akan tetapi kali ini Ihsan merasa jengkel dan berkata, "Kebiasaan nyuruh mulu, jalan sendiri dong." Ihsan pun pergi dan tidak mau meladeni permintaan Saiful. Karakter manusia umumnya tidak berbeda dengan sifat Ihsan, yakni akan merasa jengkel kalau terlalu sering dimintai tolong. Namun coba kamu renungkan, berapa kali dalam sehari kita meminta kepada Allah? Kita berdoa kepadanya ketika bangun dari tidur, setelah sholat, setelah makan, mau pakai pakaian, berangkat sekolah, akan belajar, sampai akan kembali tidur. Pernahkah Allah marah karena terlalu sering diminta? Tidak. Sebaliknya, Allah akan murka kepada orang yang tidak pernah meminta kepadanya. As-Somad artinya semua makhluk bergantung hanya kepada Allah, karena tidak ada yang mampu mengayomi semua keperluan makhluk-makhluknya, kecuali Dia yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang menandingi kekuasaannya. Setiap orang yang berkuasa di muka bumi, kekuasaan mereka hanyalah percikan dari Maha Kuasa. Allah Maha Besar, tidak ada yang menandingi kebesaran Allah. Mungkin ada orang yang merasa besar, takabur karena prestasi hidupnya. Akan tetapi, pasti dia tidak akan mampu membuat seekor nyamuk yang paling kecil sekalipun. Allah Maha mengetahui kesempurnaan, pengetahuannya tidak bisa dituliskan oleh tinta sebanyak 7 samudra. Sepintar apapun manusia, pengetahuannya hanya tetesan dari samudra ilmu Allah. Karena hanya Allah yang memiliki sifat serba maha, semua makhluk hanya bergantung kepadanya. Sebab tidak sesuatu pun yang lebih tinggi darinya sehingga bisa mencukupkan kebutuhan
manusia. Semua nikmat berasal dari Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 53. Apa saja nikmat yang ada padamu, dari Allah lah ia berasal. Ketika sakit, seseorang dianjurkan untuk berobat ke dokter. Hal ini merupakan usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Akan tetapi, dokter dan obatnya hanyalah perantara atau wasilah, karena yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Setiap orang diperintahkan untuk bekerja demi mendapatkan rezeki, karena langit tidak menurunkan hujan emas dan bumi tidak menumbuhkan pohon uang. Akan tetapi, apapun yang menjadi mata pencaharian seseorang, baik pegawai negeri, sipil, dokter, ataupun lain sebagainya, karena rezeki itu, dan itu sebuah perantara, dan semuanya datangnya dari Allah. Oleh karena itu, bekerjalah semaksimal mungkin dan bertakwalah kepada Allah sebisa mungkin. Semoga Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Memperbanyak doa kepada siapa? Kepada Allah. Hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Kita menghadapi segala persoalan hidup dalam hidup ini. Berdoa kepada Allah merupakan ibadah, karena doa merupakan pengakuan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Jangan lupa sertakan nama As-Somad dalam doa-doa kita. Apa tadi artinya As-Somad? Ayo, masih ingat artinya As-Somad apa? As-Somad adalah kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Jadi anak-anak saya, suatu waktu Nabi mendengar seseorang mengawali doanya dengan membaca doa pembuka seperti ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kesaksianku bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau, yang Esa, yang kepadamulah semua keperluan makhluk dipanjatkan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sebanding dengannya seorang pun. Nabi bersabda, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama-nama yang paling agung yang jika dipanggil dengannya, dia akan menjawab, dan jika diminta dengannya, dia akan memberi. Al-Qadir, Al-Muqtadir. Anak ustazah nanti bisa membaca kisah tentang ini ketika pulang dari suatu peperangan. Kisah Nabi dengan orang musyrik ya. Ketika pulang dari suatu peperangan, Nabi berteduh di bawah sebuah pohon. Beliau menggantungkan pedangnya di sebuah dahan dan beristirahat hingga tidur. Tidak terasa Nabi ada seorang musyrik yang mendekat dan mengambil pedangnya. Beliau baru terbangun ketika mendengar suara orang musyrik itu berteriak sambil mengancam Nabi dengan pedangnya. Engkau takut padaku? Nabi menjawab, tidak. Dengan lancang orang musyrik itu menantang, siapa yang akan menghalangi kamu dariku? Rasulullah menjawab, Allah. Kalimat Allah yang keluar dari lisan Nabi yang mulia telah menggetarkan hati dan tangan orang musyrik, sehingga pedang yang dipegang olehnya yang sangat erat itu jatuh ke tanah. Kini giliran Nabi Muhammad yang mengambil pedang dan menghunuskannya sambil berkata dan bertanya, sekarang siapa yang akan menghalangimu dari pedangku? Orang musyrik itu dengan takut menjawab, wahai Nabi, engkau adalah orang yang lemah lembut dan pemaaf. Ketika engkau berkuasa, orang itu kemudian berjanji tidak akan ikut dalam perang apapun melawan umat Islam. Rasulullah memaafkan orang itu meskipun Nabi mampu untuk membalas keburukannya. Al-Qadir Al-Muqtadir adalah
dua nama Allah yang artinya Maha Kuasa. Kekuasaan Allah sangat sempurna dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyainginya. Ketika Allah menghendaki sesuatu, dia pasti akan terjadi dan tidak ada yang mampu menghalanginya. Di tangannya kendali semua kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, sehingga kekayaan, kekuasaan, ilmu, keagungan Allah tidak membutuhkan kepada seorang pun. Sementara itu, segala makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya membutuhkannya. Dialah yang jika menghendaki sesuatu akan cukup dengan mengatakan kun fayakun. Jadilah. Dengan kekuasaannya ia akan jadi. Akan tetapi, meskipun kekuasaannya bersifat mutlak, Allah juga Maha Lembut, Maha Pengampun. Kasih sayang Allah mendahului murkanya dan ampunan Allah. Manusia mendahului siksanya, karena itu orang yang berbuat durhaka seolah dibiarkan Allah karena memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah. Pengetahuan kita sangat terbatas, sedangkan ilmu Allah tak terbatas. Kesanggupan kita sangat terbatas, sedangkan kuasa Allah tak terbatas. Kita terkadang merasa mampu untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi prakteknya ternyata tidak mampu. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita sombong, sehingga sok tahu dan sok kuasa. Sebaliknya, kita harus mengembalikan semua urusan kita kepada Allah. Nabi Muhammad mencontohkan jika ada suatu keinginan, beliau melakukan sholat istikharah, melaksanakan 2 rakaat, kemudian beliau berdoa memohon kepada Allah agar memilihkan hal yang terbaik baginya. Misalnya nih, ada beberapa sekolah menengah pertama yang dinilai baik untuk melanjutkan sekolah setelah tamat dari SD. Nah, untuk memilih yang terbaik menurut Allah, kita harus melaksanakan sholat istikharah. Ini bisa anak-anak ustadzah praktekkan saat nanti. Sebentar lagi kan anak-anak ustadzah akan melanjutkan ke sekolah menengah ya, menengah tingkat atas pertama. Jadi saat bingung memilih beberapa sekolah, bisa melaksanakan sholat istikharah yang nanti yakin di mana itulah yang terbaik buat Ananda. Dalam doa istikharah, kita akan bertanya kepada Allah di antara sekolah-sekolah yang sudah kita pilih dan mana yang benar-benar terbaik menurut Allah. Jika di antara sekolah yang kamu sebutkan itu tidak ada yang baik, Allah akan menunjukkan sekolah mana yang benar-benar terbaik bagi kita. Dalam doa gitu, kita juga meminta kepada Allah agar pilihan yang Allah terbaik itu bisa dijalani dengan baik, bisa diterima dan menjalankan kewajiban belajar dengan baik. Lihatlah gunung-gunung yang meninggi, awan yang selalu nampak elok dipandang mata, pohon-pohon yang disuburkan, air yang mengalir tanpa henti. Allahu Akbar, betapa besar kuasanya. Siapalah kita ini yang masih sering sombong tak mau terikat dengan tuntunannya, seolah hidup ini kita yang menentu. Beribu alasan kita beri hanya untuk berpaling darinya. Segala upaya kita lakukan untuk memperoleh kesenangan yang menipu. Bahkan kembali padanya hanya sebatas pikiran yang melintas. Bodohnya lagi, kita merasa yakin kalau waktu terus menunggu untuk kita kembali bersimpu. Sungguh, Dia Maha Kuasa atas apa-apa yang ada di bumi. Segeralah kembali menghamba padanya, menempatkan aturannya pada posisi pertama dan utama, agar rahmatnya tercurah dan kehinaan yang kekal tak berujung pada kita. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.